Selamat malam Bapak Ibu semua yang ada di seluruh Indonesia dan bahkan mungkin ada yang di luar negeri. Terima kasih. Pada malam hari ini kita berjumpa lagi di acara Dr. Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Taufik sebagai moderator dalam acara Dr. Talk pada malam hari ini akan menemani Dr. Meta yang akan membawakan materi tentang bahayanya kolesterol tinggi dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, sebelum kita undang Dr. Meta, kita samakan dulu persepsi kita Bapak Ibu ya tentang kolesterol. Jadi kolesterol itu adalah suatu zat lemak ya, lipid yang ditemukan di dalam setiap sel tubuh dan memiliki banyak fungsi penting. Namun kolesterol ini walaupun dia penting, dia harus dalam jumlah yang tertentu, tidak boleh terlalu banyak dan juga tidak boleh terlalu sedikit. Nah, kalau terlalu banyak maka akan menimbulkan bahaya atau akan menimbulkan masalah-masalah kesehatan. Dan pada malam hari ini, Bapak Ibu, walaupun kolesterol itu diperlukan oleh tubuh kita, tetapi jumlahnya harus secukupnya, ya, tidak boleh lebih. Nah, kalau berlebih itu nanti akan menjadi masalah kesehatan buat kita semua. Dan pada malam hari ini, One More International sudah menyiapkan untuk Bapak Ibu semua dokter profesional, ya, Dr. Meta Melvina, yang akan memberikan penjelasan kepada kita apa itu sebenarnya kolesterol dan bagaimana cara menjaga kolesterol itu di dalam tubuh kita supaya tetap normal atau supaya dalam kondisi yang menyebabkan kita itu sehat dalam aktivitas sehari-hari. Baik Bapak Ibu, kita undang dokter kita, Dr. Meta. Halo, selamat malam Dr. Meta. Halo, selamat malam Pak Taufik dan teman-teman One More semua. Gimana suara saya udah jelas kedengeran belum di sana atau berisik nggak? Masih ada feedback Bu Dokter. Oh, ada feedback ya suaranya. Oh, apa udah. ya? Oh, jadi Udah ada oke. feedback. Udah oke Bu Dokter. Oh, udah. Oke. Udah oke. Oke. Di sana Oke. suara saya Silakan. terdengar berisik nggak Pak Taufik? Iya, masih ada backsound-backsoundnya di belakang. Oh, banyak backsound. Oke, saya mundur sebentar. Saya mundur sebentar ya. Memang di sini lagi rame banget ya Pak. Oke. Nah, coba kalau begini sekarang suaranya udah lebih baik belum? Iya, lebih baik Bu Dokter. Lebih baik ya. Oke, bentar kita cari spot dulu ya supaya lebih oke nih. Bentar. Tunggu bentar ya. Udah lebih oke ya suaranya ya. Coba kenapa Iya, cahaya oke, yang jadi oke, kayak Bu begini Dokter. ya? Karena ada lampu dari bawah jadi aneh mukanya. Oke, udah lebih oke, udah bisa lah kayak gini ya. Oke, udah Bu Dokter. Nah, jadi topik kita malam hari ini sangat menarik Bu Dokter ya, tentang kolesterol. Betul, Dan betul. banyak teman-teman kita yang kalau bicara masalah kolesterol itu ujung-ujungnya adalah ketakutan ya, wah kolesterol saya berapa nih gitu kan. Padahal kan kolesterol itu Benar. sebenarnya perlu, tetapi harus dalam Iya. jumlah tertentu begitu ya, Bu Dokter ya. Oke, Betul. Bu Atau Dokter, jangan-jangan silakan Bu Dokter. banyak yang nggak mau ngecek kolesterol nih, Pak Taufik ya. Iya, Karena katanya iya. takut ketahuan nanti gitu. Heeh. Nah, jadi ntar kita lihat ya tentang kolesterol kita bahas. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, bapak-bapak, ibu-ibu di sini ada yang udah pernah ngecek kolesterol, kadar kolesterolnya inget nggak berapa? Yang pernah cek kolesterol, boleh disimpan kadar kolesterolnya kalau mau dibuka sih. Oh, masih berisik soundnya. Oke, tunggu sebentar kalau gitu. Sambil saya tunggu kadar kolesterolnya yang udah pernah ini ya, yang udah pernah cek kolesterol, pengen tahu nih saya kadar kolesterolnya pada berapa aja. Ada 213. Oke, mepet-mepet ya 213 ya. Seperti ada yang ngobrol, iya lagi ada banyak acara di sini. Apa-apa, sekarang udah sepi dong. Ada yang 245 itu Bu Dokter.
Ada yang 245, ada yang 100 juga ini di bawah 100. Oke, Bapak Ibu Nggak semuanya. nyampe 100. Terus kalau kolesterolnya nggak nyampe 100 Oke, dong. Oke, udah siap, sudah jelas ya. Oke, sekarang saya mulai share screen ya. Eh, oke, Bu Dokter. Sebenarnya topik kita malam hari ini tentang kolesterol. Udah kelihatan belum? Sedang Sudah berjalan. kelihatan? Oke, sudah. Oke. Sudah ya. Oke, ya. Kalau kita bicara mengenai kolesterol, kolesterol itu adalah topik yang sangat umum ya. Jadi orang udah pada tahu gitu loh. Oh iya, saya punya kolesterol tinggi atau kolesterol saya normal-normal aja atau nggak pernah dicek. Tapi mungkin kita belum tahu nih secara detail kolesterol itu apa sih gitu ya. Terus kita perlu ngeceknya bagaimana dan berapa sering gitu. Nah, ini kita belajar dulu mengenai fakta atau mitos ya. Banyak kalau kita cari di internet itu banyak juga mitos-mitos tentang kolesterol gitu. Jadi kita pengen tahu nih yang betulnya tuh kayak apa. Nah, semua kolesterol berbahaya. Fakta atau mitos? Mitos. Mitos ya. Betul, Pak Taufik. Itu mitos. Karena ada kolesterol baik yang namanya adalah HDL. betul sekali. Wah, Pak Taufik kayaknya udah banyak tahu nih. Kalau dikasih hadiah, Pak Taufik semua yang jawab yang benar. Ya, kolesterol baik namanya HDL dan kolesterol yang jahat namanya adalah LDL. Ya, LDL. ya, yang LDL itu yang jahat. Jadi kalau kolesterol baik tinggi ya nggak apa-apa, tapi kolesterol jahat tinggi ya itu jadi masalah ya. Terus nih yang nomor 2 nih, kita tidak membutuhkan kolesterol nih dalam hidup kita. Benar atau salah? Salah, Bu Dokter. Salah, betul ya. Kita tuh membutuhkan kolesterol dalam hidup kita ya. Nih, kolesterol itu merupakan komponen dari struktur membran sel. Kan kita punya sel ya, ada sel mata, ada sel kulit, ada sel jantung, semua sel lah gitu ya. Nah, sel-sel itu nanti menyusun jaringan. Nah, di dinding sel ini, nah seperti ini sebetulnya kalau dibuka itu dinding sel kita itu seperti ini gitu ya. Ada karbohidrat, ada glikolipid, dan ada kolesterol. Ini kayak martabak ya kalau ngelihat gini ya. Nah, ini dinding sel kita itu sebetulnya ada kolesterolnya ya di lapisan yang putih ini ya. Sebenarnya aslinya nggak warna kayak gini sih, ini karena diwarnain aja ya. Nah, dalam itu ada kolesterol yang membuat supaya dinding sel ini dia ada kenyalnya gitu. Terus kemudian bisa berfungsi untuk keluar masuknya zat-zat ya, ada channelnya, jadi ada pintunya gitu. Nah, terus kemudian kolesterol juga merupakan prekursor dari hormon steroid. Ya, jadi itu adalah pembentuk hormon untuk seks dan hormon stres. Nah, kolesterol juga diperlukan untuk pembentukan vitamin D dan penyerapan kalsium. Ya, kolesterol juga berperan dalam pembentukan asam empedu untuk pencernaan lemak. Gitu. Jadi kalau kita makan makanan yang berlemak, nah empedu itu akan mencerna mengeluarkan asam empedu. Nah, pembentukan asam empedu juga salah satunya adalah menggunakan kolesterol, ya. Nah, penting juga untuk fungsi otak dan sistem saraf ya, karena saraf kita aja pernah lihat kan otak sapi gitu ya, udah pernah lihat ya. Kalau otak manusia mungkin hanya sebagian orang yang udah pernah lihat. Tapi kalau otak sapi, otak ayam pernah dong ya lihat. Nah, otak itu terdiri dari lemak kolesterol ya. Jadi kalau misalnya kita sama sekali nggak punya kolesterolnya super rendah gitu, mungkin nggak berfungsi dengan baik juga gitu. Nah, manusia itu membutuhkan 1.100 mg kolesterol per hari. Nah, didapat dari mana nih kolesterol itu? Tapi nggak usah khawatir bahwa, oh saya nggak apa-apa kok, kata dokter Meta hari ini boleh makan kolesterol, karena manusia butuh kolesterol. Nggak gitu juga ya. Karena sebetulnya kolesterol itu disintesis secara alami dari dalam tubuh sebanyak 60-75%. Dan 25-40% itu berasal dari makanan. Nah, kalau kebayang nggak yang dimakan kita itu banyak sekali mengandung kolesterol, ditambah lagi disintesis atau dibentuk dari tubuh kita sendiri di liver. Liver itu mensintesis kolesterol ya. Nah, kalau dibentuk juga dari liver, nah double kan, akhirnya kolesterolnya berlebih di dalam darah. Gitu. Nah, sekarang balik lagi nih ke fakta atau mitos. Katanya gejala kolesterol tinggi itu bisa dilihat atau bisa terasa. Jadi kolesterolnya saya tahu nih, kolesterolnya tinggi, atau ini enggak kok, saya enggak kolesterol tinggi, tanpa lab gitu. Bisa tahu nggak kira-kira? Tidak bisa, Bu Dokter.
Wah, ini emang jago ini Pak Taufik ini. Betul nih. Udah jago sebagai konsultan ya Pak Taufik. Betul ya. Jadi kolesterol itu kita nggak bisa kira-kira, atau misalnya lagi pegel tengkuk gitu terus bilang, "Oh, saya kolesterolnya pasti tinggi nih." gitu. Itu belum tentu ya. Memang ada beberapa orang yang sensitif terus kalau kolesterolnya tinggi berasa pegel, tapi tidak semua orang seperti itu ya. Banyak yang kolesterolnya tinggi tapi dia tidak bergejala apa-apa. Nah, itu yang bahaya. Tahu-tahu dia mengendap, akhirnya menjadi tabungan kolesterol, tabungan lemak di jantung, di otak, jadi stroke. Nah, ini orang kurus aman dari kolesterol, itu juga enggak ya ternyata. Jadi saya aja sejak waktu kuliah itu punya temen dia langsing banget gitu, super langsing gitu ya, pakai kurus banget gitu, pakai baju ukuran XS gitu. Tapi ternyata dicek kolesterolnya tuh tinggi gitu, karena sering banget makan gorengan tiap hari. Ini anak kos ya, kuliah dulu gitu kan. Nah, jadi nggak berbanding orang gemuk kolesterolnya pasti tinggi, itu nggak selalu seperti itu. Nah, stres penyebab kolesterol tinggi. Ini benar juga, ya ini fakta. Karena dengan stres itu membuat orang tuh lebih banyak, beberapa orang stres itu lebih banyak makan makanan. Nah, cari kadang-kadang makan makanan itu yang berlemak atau sweet, jadi terlalu manis gitu. Akhirnya itu menyebabkan timbunan kolesterol. Ya. Nah, ini kolesterol menyebabkan gangguan ereksi. Wah, ngeri banget nih. Iya apa enggak nih? Ngeri nggak? Ternyata iya ya. Nanti kita lihat kenapa ya. Karena pembuluh darahnya itu jadi banyak putih-putihnya, jadi banyak timbunan kolesterolnya. Akhirnya tidak bisa ereksi dengan baik. Ya, terus obat kolesterol harus diminum malam hari ya apa enggak? Benar ya, itu fakta ya. Obat kolesterol betul memang harus diminum malam hari karena mengikuti sirkadian tubuh. Dia memang kalau diminum malam hari akan lebih bermanfaat dibanding pagi hari. Terus kemudian minum obat kolesterol bisa bikin pikun. Nah, ini fakta atau mitos. Nah, ini kita jawab di slide nanti ya. Di ujung-ujung bakal ada tuh. Oke, kenapa seseorang bisa memiliki kolesterol tinggi? Jadi ada yang namanya orang kolesterol itu karena beberapa penyakit, contohnya ini ya, yang menyebabkan trigliserida dan VLDL meningkat nih. Hipotiroid, gagal ginjal, sindrom nefrotik, multiple myeloma, lupus, sebagainya. Nah, ini penyakit-penyakit ini bisa menyebabkan kolesterol seseorang menjadi tinggi. Sorry, ini bukan VDL tapi LDL ya. Jadi ini trigliserida dan LDL. Kalau yang ini adalah trigliserida dan VLDL. Nah, sementara dislipidemi primer artinya apa? Artinya memang punya bakat untuk kolesterol tinggi gitu. Contohnya apalagi kalau misalnya genetik nih. Genetik itu tidak dapat dimodifikasi. Maksudnya kita nggak bisa rubah ya. Kalau misalnya kita emang udah dikasih bakat di keluarga ada yang kolesterol tinggi ya mungkin turun ke kita juga gitu ya. Sama usia, bertambah usia kolesterol juga metabolismenya tidak baik gitu ya. Jadi tidak dapat dimodifikasi. Tetapi yang kita bisa modifikasi apa? Kalau punya diabetes ya, pola makannya diperbaiki sehingga diabetesnya terkontrol. Obesitas diturunin berat badannya sampai normal. Nah, alkohol jangan dikonsumsi. Terus kemudian makan makanan jangan tinggi lemak dan tinggi karbohidrat gitu. Karena tinggi karbohidrat juga meningkatkan kolesterol. Jadi bukan berarti harus makan yang tidak digoreng aja loh. Jadi makan makanan yang banyak karbo kayak mie, roti, terus kemudian tepung-tepungan, kulit martabak gitu ya, yang seperti itu juga bisa meningkatkan kadar kolesterol, yaitu adalah trigliserida. Ya, trigliserida itu adalah komponen kolesterol yang berasal dari karbohidrat. Ya. Nah, kalau kita melihat ada berbagai jenis kolesterol, jadi nggak cuma kolesterol total aja. Yang sering kita dengar adalah kolesterol tentang LDL, HDL, dan trigliserid. Ya, tadi kita udah belajar dari Pak Taufik, kolesterol yang baik adalah kolesterol HDL. Sementara kolesterol yang buruk, yang jahat adalah kolesterol LDL. Nah, kenapa dibilang dia lemak jahat? Karena si LDL ini dia bisa menimbun pada dinding pembuluh darah kita. Ya. Sementara si HDL itu kerjanya dia adalah membersihkan dan mengangkut timbunan lemak dari dinding pembuluh darah dibawa ke liver. Itu kerjanya HDL ya. Nah, trigliserida adalah bentuk lemak lain yang berasal dari makanan atau karbohidrat terutama ya dibentuk sendiri oleh tubuh akhirnya.
Nah, ini juga termasuk yang tidak baik. Jadi yang baik hanya satu sih, HDL. Nah, kalau HDL ini kita lihat itu sebagai kayak tukang sapu gitu ya. Jadi tukang sapu-sapunya, sementara yang LDL ini yang menumpuk-numpuk kolesterol di dalam pembuluh darah. Nah, sementara ada lagi nama lain yaitu adalah VLDL, very low density lipoprotein. Nah, ini biasanya tempelnya di liver yang suka bikin fatty liver, kita bilang ya, hatinya berlemak. Jadi kalau hati nanti kebungkus sama lemak, itu livernya juga tidak berfungsi dengan baik. Jadi ada good and bad kolesterol ya. Kalau kita lihat di lab, nah ini dihafalin. Bisa nggak ngafalin ya sekarang secara cepat? Kalau cek lab itu beda ya antara cek lab yang diambil di jari, yang cetek-cetek kita punya, itu hanya melihat total kolesterol aja. Tapi kalau yang diambil darah, kemudian diperiksa di laboratorium, itu bisa mengecek total kolesterol, HDL, LDL, dan trigliserid gitu. Nah, ini lebih baik kalau kita bisa ngecek lengkap semua, karena kita bisa tahu komponen mana nih yang harus kita kurangi gitu. Karena kalau trigliserid yang tinggi berarti nggak boleh bahkan banyak makanan karbohidrat. Jadi kita jadi aware, jadi sadar, oh kebanyakan karbo berarti selama ini gitu. Ya, tapi kalau yang LDL yang tinggi berarti oh kebanyakan lemak, entah lemak dari gorengan atau lemak dari apa hewan-hewan gitu ya, kayak gaji atau minyak atau kulit ayam atau kuning telur. Nah, itu bisa kita lihat ya. Nah, sementara HDL itu bisa ditingkatkan melalui olahraga. Ya, jadi gimana cara meningkatkan HDL? Harus makan apa? Nggak ada. Harus olahraga yang rajin, HDL-nya akan meningkat dengan baik. Ya, berapa HDL yang kita harapkan? Selalu kita pengen di atas 40. Karena dia kolesterol baik. Kalau di atas 40 oke. Ya, terus kolesterol LDL itu ya paling optimal itu LDL loh ini kurang dari 100. Ya. Terus kemudian dibilang tinggi kalau 160 ke atas. Ya. Mendekati optimal 100 sampai 129. Tapi kalau pada orang yang diabetes itu di bawah 70 ya LDL-nya harusnya ya. Nggak boleh di bawah 100 nih. Kalau kita yang tidak diabetes harus sebisa mungkin di bawah 100. Gitu. Sementara kolesterol itu dianggap tinggi itu kalau di atas 200 ya. 200 sampai 239 itu borderline. Tinggi itu 240. Nah, kalau di atas 240 itu sudah harus minum obat ya, harus pakai obat kolesterol. Karena kalau enggak, pasti itu kolesterolnya ditimbun di dalam darah, menimbun sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi sempit. Udara itu serangan jantung deh. Nah, terus kemudian yang diinginkan, ingat ya, kolesterol total di bawah 200, kolesterol LDL pengennya di bawah 100, kolesterol HDL kita inginnya lebih dari 40, sementara trigliserid kurang dari 150. Gitu, ya. Nah, hati-hati kalau kolesterolnya udah lebih dari 200, trigliserid lebih dari 200, wah, terus LDL lebih dari 150, wah gitu. Atau HDL kurang dari 40. Ya, itu ancaman terjadinya serangan jantung dan stroke. Karena yang terjadi bukan cuma serangan jantung dan stroke aja. Batu empedu juga bisa. Batu empedu itu nyeri perut, di daerah kolik, ada batu di empedunya. Empedu kan kita tahu itu sebagai pengemulsi lemak ya. Jadi lemak itu diemulsi, dicerna itu lewat empedu. Jadi dia membentuk garam empedu. Karena kalau nggak begitu, Bapak Ibu, kalau empedunya nggak ada, kita nanti pupnya itu lemak. Gitu. Jadi pupnya itu isi minyak. Kalau kita tidak bisa mencerna, empedunya tidak bisa mencerna makanan yang berlemak. Jadi semua makanan berlemak, sedikit apapun makanan berlemak yang masuk ke kita, itu akan dicerna oleh empedu. Ya, dicerna, dibikin, diemulsifikasi, akhirnya menjadi garam empedu supaya nanti pup kita bentuknya bagus. Jadi nggak pup isi minyak gitu ya. Benar-benar minyak loh, keluar minyaknya sampai bisa kelihatan, oh itu minyak gitu. Ya. Nah, kalau empedunya tidak beres gitu. Nah, itu bisa terjadi pembentukan batu empedu ketika ada ketidakseimbangan antara jumlah kolesterol yang masuk ya dengan garam empedu yang bisa dibuat gitu. Terus kemudian adanya aterosklerosis atau penumpukan plak di dalam pembuluh darah karena peningkatan LDL. Nanti habis ini kita ada gambarnya. Gimana sih proses penumpukan lemaknya itu?
ya. Nah, terus satu lagi yang saya mau kasih tahu tentang pankreatitis akut. Ini bisa terjadi pada pankreas radang secara tiba-tiba dan rusak gitu ya pankreasnya kalau trigliseridnya di atas 500. Dan pankreatitis akut ini adalah apa namanya kejadian atau penyakit yang menyebabkan kematian loh, dan kematiannya tuh nggak tanggung-tanggung gitu, bisa seminggu terus meninggal gitu kena pankreatitis akut itu. Dulu Steve Jobs kena kanker pankreas ya. Nah, kanker pankreas kan lama tuh prosesnya kan. Nah, kalau pankreatitis akut seperti kanker pankreas tapi cepat sekali gitu karena radang pada pankreas, tiba-tiba nggak bisa bekerja pankreasnya. Itu mual, muntah, nggak bisa makan, nggak bisa minum, cairan juga masuk pasti muntah gitu ya. Muntahnya terus menerus, terus perubahan elektrolit, wah udah berantakan deh. Jadi makanya kolesterolnya dijaga ya, jangan sampai tinggi-tinggi. Apalagi saya pernah dapet tuh pasien yang bisa kolesterol sampai 300 lebih, 400 gitu ya, itu harus diberesin ya. Nah, ini pembuluh darah normal kita. Anggap pembuluh darah itu seperti selang ya. Isinya adalah darah-darah. Harusnya darah itu mengalir, bisa mengalir terus. Nah, pada penumpukan plak seperti ini, dindingnya menjadi nonjol. Akhirnya akan ada darah-darah yang tersumbat. Nah, jika darahnya tersumbat, kemudian di sini kan lewat-lewat terus akan ada iritasi-iritasi karena dipaksa lewat ya. Nah, akhirnya ada lecet-lecet dikit, campur darah. Kebayang nggak kalau kita ada luka dikit aja ada keropeng kan? Nah, terus kemudian di sini ada lecet, mulai muncul peradangan daerah situ, sel radang masuk ke situ makin tinggi lagi, akhirnya benar-benar ketutup dan tidak bisa lewat sama sekali darahnya. Akhirnya di bagian sini tidak mendapatkan peredaran darah dan kemudian terjadilah yang namanya apa serangan jantung atau stroke. Ya, sementara di liver yang sehat itu warnanya seperti ini. Bapak Ibu pernah lihat liver atau hati ayam kan? Nah, hati ayam begini ya bentuknya, mirip ya sama hati manusia atau hati sapi ya, begini bentuknya ya. Nah, tapi pada orang yang fatty liver atau livernya kebungkus lemak ya kita bilang, nah itu seperti ini warnanya. Jadi di tengah-tengah sel liver yang sehatnya itu banyak sekali sel lemak tuh. Jadi berlemak. Nanti lama-lama lemak-lemak ini mengeras, akhirnya jadi kanker liver gitu. Makanya ini harus diatasi ya. Bagi yang punya fatty liver harus dicek kekenyalan livernya tuh masih bagus apa enggak. Oke. Nah, ini Nah, ini jenis lemak ya. Ada lemak jenuh, ada lemak trans. Kalau kita lihat kan, ada lemak tidak jenuh ganda, lemak tak jenuh tunggal ya. Pernah dengar kan iklan-iklan minyak goreng semuanya dia bilang ini adalah lemak tak jenuh ganda gitu. Ya. Nah, sebetulnya kalau kita bilang mengenai lemak itu yang sehat yang seperti apa? Jadi lemak itu yang sehat itu yang memang betul adalah lemak tidak jenuh ganda, yaitu lemak tak jenuh ganda ya. Ini dibilang dia bisa membantu menurunkan kadar kolesterol LDL dan meningkatkan HDL. Berarti bagus dong kita mengkonsumsi ini. Betul. Contohnya apa? Ikan laut, tuna, salmon, sardin, ini ikan dari laut, apa yang di air dalam ya, laut dalam sih yang hitam ada di minuman yang baik. Ini suara saya masih terdengar baik, Pak? Halo? Jangan Bagus, sampai Bu saya Dokter. ngomong sendiri. Bagus. Oke. Takutnya saya jadi ngomong sendiri di sini. Bagus ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Lanjut, Bu Dokter. Nah, ya, nah terus lemak tak jenuh tunggal, contohnya adalah minyak zaitun, kacang-kacang, alpukat. Cuman hati-hati makan alpukat ya, karena alpukat itu nilai kalorinya tinggi. Dia satu alpukat tuh kurang lebih 300 kalori, jadi kayak sama dengan Indomie 370 ya. Jadi kalau makan 1,5 alpukat udah kayak makan Indomie gitu. Kalorinya tinggi dia. Ya. Nah, terus sementara lemak trans ini dia bisa meningkatkan resiko penyakit jantung nih. Lemak jenuh, lemak trans ini adalah yang kurang baik ya. Contohnya sumber makanannya adalah daging merah, produk susu tinggi lemak, mentega, minyak kelapa gitu. Terus makanan cepat saji, kue kering, creamer ya, sama margarin. Oke, nah, bagaimana sih lemak dicerna dalam tubuh? Bapak Ibu kan makan ya. Tadi sore makan apa yo? Ada ayam goreng, ada sesuatu yang digoreng, ada kerupuk.
Nah, lemak yang berasal dari makanan ini kan melewati usus kita ya, intestinnya usus. Nah, di dalam usus ini lemak itu akan diangkut dengan kilomikron namanya. Kemudian dari si kilomikron ini dia kayak angkotnya gitu loh. Jadi angkot ini akan membawa lemak ya di dalam pembuluh darah nih ya, kilomikron. Terus kemudian lemak ini akan disampaikan ke hati dan ke pembuluh darah. Jadi sebagian di pembuluh darah, sebagian di liver. Nah, di yang di pembuluh darah ini kita bisa cek kan ada lemaknya berapa gitu. Nah, kemudian karena bersifat suka air ya, trigliserida dan kolesterol itu kemudian eh, diproses di dalam liver ya, di dalam liver. Akhirnya dia ini liver ini bisa membentuknya panjang kalau cerita ini nanti jadi panjang banget ya. Nah, terus kemudian diproses akhirnya disimpan di dalam liver gitu. Jadi liver itu adalah tempat penyimpanan atau cadangan lemak gitu ya. Nah, selama perjalanan melalui sirkulasi itu si trigliserid di ya angkotnya trigliserid itu si VLDL ya. Nah, trigliserid yang ada dalam VLDL itu akan dilepas, melepaskan diri gitu ya, akan dilepas turunnya itu berbentuk LDL nih ya. Nah, terus kemudian LDL-nya sebagian ditaruh lagi ke liver. Jadi kayak gitu ya, prosesnya pertamanya di usus, terus kemudian masuk pembuluh darah, dari pembuluh darah ke liver. Ya. Nah, tempat penyimpanannya itu adalah di liver. Makanya kenapa orang yang kolesterolnya tinggi bisa terjadi fatty liver. Jadi yang apa di kena di, dibungkus livernya oleh lemak. Ya. Sementara HDL ini dia bisa mengangkut kolesterol dari jaringan ya. Ini jaringan nih, misalnya jaringan apa ya? Banyak sih jaringan kayak di bawah kulit kita kan ada lemaknya juga ya. Nah, kita kenapa bisa gendut, bisa berlemak? Itu ya karena banyak lemaknya di bawah kulit disimpan. Itu juga merupakan salah satu tempat penyimpanan lemak. Nah, si HDL bisa membantu mengurangi lemak-lemak ini gitu ya. Jadi ada HDL prekursornya gitu. Dia tuh kerjaannya ngambil-ngambilin lemak yang jahat, terus kemudian nanti diproses di dalam darah akhirnya bisa dibuang gitu ya. Nah, kemudian fungsi HDL membantu berperan dalam menjaga keseimbangan kolesterol dalam tubuh ya. Nah, gejala kolesterol tinggi, beberapa orang memang mengalami ada rasa sakit, di pegel-pegel di tengkuk, di kepala, atau ada kaki bengkak, mudah ngerasa lelah, capek, ngantuk ya. Tapi mostly orang sebetulnya tidak bergejala, kecuali punya tinggi tinggi banget gitu, ekstrim gitu kadar kadar kolesterolnya. Pernah lihat pasti Bapak Ibu ya, nih ada orang yang matanya tuh ada titik-titiknya gini nih. Pernah lihat nggak sih? Ada orang ada matanya kok ada begini nih apa ya gitu. Nah, itu nggak bisa hilang sama salep ya. Ini tuh terjadi karena kadar kolesterol yang tinggi ya. Selain di mata, ini namanya santelesma kalau di mata ini. Kalau yang di tangan-tangan ini namanya santoma. Ya, ini juga gejala dari dislipidemi atau kadar kolesterol yang tinggi. Nah, di tangan juga ada deposit lemak tuh kayak begini bentuknya. Ya. Terus kemudian di bawah mata ada titik-titik seperti ini. Nah, itu juga bisa cek ya. Jadi yang sekarang punya titik-titik di bawah mata banyak. Nah, itu cek tuh. Jangan kadar kolesterol Anda tinggi saat ini ya. Dan itu nggak cuma terjadi pada dewasa aja ya, pada anak juga bisa. Karena anak dengan sindrom nefrotik atau masalah ginjal itu kadar kolesterolnya juga tinggi. Nah, tuh. Jadi kalau anak gini kelihatannya kayak gatel gitu kan, pengen dikasih salep gitu kan ya, tapi ini nggak akan hilang dikasih salep apa juga. Terus biasanya dibawanya ke dokter kulit, bukan ke dokter anak atau dokter penyakit dalam, karena masalahnya kelihatannya di kulit ya kan. Terus bingung kan dikasih salep, dikasih apa nggak hilang-hilang, iyalah gitu. Ini karena kolesterol kok masalahnya, bukan masalah kulit ya. Nah, ini juga sama tuberositas, santoma tuberositas. Atau di belakangnya tendon, di sini juga bisa nih kalau ini nonjol ya. Sekarang Bapak Ibu lihat sekarang, situnya ada yang nonjol-nonjol nggak? Tapi bukan berarti kalau tidak ada gejala ini, tandanya kolesterol nggak tinggi, itu nggak ya. Nah, jadi jangan dibalik. Kalau ada ini, pasti kolesterol tinggi. Tapi kalau nggak ada ini, belum berarti, bukan berarti kolesterolnya normal. Itu tetap harus cek ya. Kemudian pernah ngelihat ada orang matanya ada bagian putih-putihnya, nanti Bapak Ibu dari sekarang mulai ngaca. Saya ada bagian putih-putihnya nggak ya? Nah, kalau ada bagian putih-putih gini, ini namanya arcus cornea atau arcus senilis.
gitu. Nah, ini coba dicek nanti kolesterolnya tinggi apa enggak. Kalau pada seluruh bagian kornea ini terjadi penumpukan kolesterol, itu akhirnya penglihatannya agak kabur. Tapi beda ini sama katarak. Kalau katarak kan pada lensanya aja. Kalau ini semuanya gitu ya. Nah, terus kemudian ini yang tadi yang saya mau ingatkan berkaitan dengan disfungsi ereksi. Jadi orang nggak bisa berdiri penisnya gitu karena kolesterol yang terlalu tinggi. Kenapa? Kalau kita lihat di pembuluh darah matanya ada yang namanya lipemia retinalis. Jadi pembuluh darah retina di mata, ini tuh mata ya. Yang bagian bawah ini tuh mata Bapak Ibu ya. Kalau mata diteropong pakai kayak ada satu alat ya, kecil sih alatnya bisa dibawa-bawa gitu. Nah, ini bisa dilihat. Harusnya yang normal adalah seperti ini. Tapi pada orang yang banyak kolesterolnya itu akan numpuk di pembuluh darahnya seperti ini. Persis apa yang terjadi di jantung. Penyempitan pada pembuluh darah. Nah, kalau sudah banyak penyempit seperti ini, itu kan jadi nggak bagus aliran darah ke matanya ya. Nah, itu juga pada ereksi, kan pembuluh darah di daerah penis juga banyak pembuluh darahnya ya di penis ya. Nah, kalau itu banyak tersumbat oleh lemak, ya akhirnya itu menjadi tidak bisa ereksi, gitu ya. Karena aliran darah sananya nggak lancar. Nah, terapinya apa? Modifikasi diet tentunya harus ngatur makanan, olahraga, ya pengelolaan berat badan dengan benar. Ya, diet yang benar itu bisa menurunkan resiko sakit jantung dan stroke. Nah, caranya gimana? Ya kurangi, masukkan, maksudnya jangan makan makanan yang tadi, yang lemak jenuh gitu. Nah, tapi saya mau ingatkan lagi, kadang ada ya iklan, banyak sih iklan kayak iklan minyak gitu ya, yang didapatkan ini adalah minyak tak jenuh ganda. Nah, sebetulnya minyak tak jenuh ganda, kalau sudah kena panas, dia bisa menggoreng, terus sampai apa mendidih gitu, dia tuh akan putus, tali tak jenuh gandanya akan putus dan akhirnya menjadi lemak tunggal dan akhirnya jadi lemak trans gitu. Jadi tetap aja mau dibilang lemak tak jenuh ganda kalau itu sudah digoreng itu akan menjadi lemak jenuh ya. Oke, Bapak Ibu, kelihatannya Bu Dokter terlempar keluar. Bapak Ibu mungkin bisa menyiapkan pertanyaan ya di kolom chat tentang materi kolesterol kita pada malam hari ini sambil menunggu Dokter Meta bisa masuk kembali ya, Bapak Ibu. Nah, sebutkan atau tuliskan nama, asal kota, dan juga butir pertanyaannya sesuai dengan tema pada malam hari ini yaitu tentang kolesterol. Oke, silakan Bapak Ibu kita berdoa. Semoga Bu Dokter segera bisa kembali masuk di ruangan ini. Oke, silakan Bapak Ibu ya, sambil kita menunggu Bu Dokter. Tadi Bu Dokter sudah menyampaikan kepada kita tentang materi kolesterol, ya. Kolesterol ada kolesterol jahat dan ada kolesterol baik. Nah, ini sudah ada masuk ya pertanyaan. Ah, Oke, Bu Dokter sudah hadir. Silakan Bu Dokter. oh, sudah ada pertanyaan? Wah, seru banget. Udah ada yang bertanya. Pertanyaan apa itu? Boleh dibacain dulu nggak? Ini dari Bu Pristi dari Bekasi. Ya. Usianya Apa tuh? 58 tahun, kolesterol 156. Oke, Kalau pakai terus? One More, apa saja produknya? Mungkin begitu maksudnya, Bu Dokter. Oh gitu Ibu Pristi. Oke, habis ini kita akan bahas ya mengenai produk One More apa saja kah yang bermanfaat untuk mensupport supaya kolesterol kita bisa stabil dan turun. Ya, maaf ya tadi ada gangguan sedikit entah kenapa tiba-tiba tup aja hilang. Oke, Kita Bu lanjut Dokter. ya. Lanjut, Bu Dokter. Udah keluar belum sekarang? Sudah, Bu Dokter. Slide. Oke. Nah, sekarang kita ke terapi tadi ya. Nah, selain itu terapi-terapi itu perlu juga diberikan. Nah, dokter akan memberikan mulai dari golongan yang paling ringan.
Contohnya adalah simvastatin, ya. Pernah dengar kan simvastatin kan? Nah, terus kemudian ada atorvastatin atau Lipitor yang produk mahalnya ya. Terus kemudian ada rosuvastatin atau Crestor namanya. Terus ada yang gabungan, ada ezetimibe gabungan dengan golongan statin ya. Nah, itu banyak sih obat-obatan kolesterol ini. Nah, ini udah ada, mereka bisa menghitung juga kalau menggunakan atorvastatin sekian turunnya berapa persen dari kadar LDL-nya. Kalau memakai sekian berapa persen. Nah, makanya apa namanya dokter biasanya melihat tuh kadar LDL-nya berapa ya, kadar kolesterolnya berapa, baru mau meresepkan berapa banyak. Tuh. Nah, terapi-terapi yang kalau memang harus menggunakan terapi apalagi 240 ke atas gitu ya, itu baiknya dipakai ya obat kolesterolnya dulu gitu. Jadi tetap diminum. Jadi produk One More-nya itu jangan cuman jangan cuman hanya pakai produk One More aja, kecuali kalau memang udah stabil terus mau coba di stop tetap harus dicek. Jadi kalau di stop terus udah gitu harus dikontrol ya. One More kan punya banyak dokter juga sebetulnya, nggak cuma saya doang ya. Nah, itu mungkin bisa dikonsulkan juga ya. Jadi nanti setelah di stop dimonitor 2 minggu, dimonitor 1 bulan, itu naiknya berapa gitu. Jadi bisa turun nggak nih dosisnya obatnya dengan penggunaan patch One More seperti itu. Dan pengennya sih kalau bisa, apalagi dengan gaya hidupnya diperbaiki, olahraganya dikencangin, makannya dibagusin, itu siapa tahu nggak perlu pakai ini ya, nggak perlu pakai obat-obatan karena memang yang namanya obat-obatan itu pasti ada efek sampingnya ya. Jangan kan obat kita makan nasi aja ada efek sampingnya kan ya, minimal efek samping gendut ya. Kalau nggak diabetes ya nggak. Nah, obat-obatan ini, statin-statin ini memang diperlukan ya, tapi memang ada yang menyebabkan sakit otot, terus ototnya pegel-pegel ya, terus bisa juga meningkatkan enzim liver gitu. Ada yang jadi macam-macam nih, ada yang flu-like illness, ada yang menyebabkan diare, ada yang suka sakit punggung gitu. Ada yang jadi radang di daerah sinus, jadi kayak sinusitis. Terus kemudian fibrat itu contohnya yang untuk trigliserid tinggi ya, fenofibrat dan fibrosil gitu. Nah, itu bisa juga ada yang bikin perut nggak enak gitu ya, atau peningkatan kreatinin gitu. Terus banyak nih obat-obatan yang lain ya, yang mitapit, kolestiramin ya. Ini bisa meningkatkan trigliserid malah tuh. Bisa jadi konstipasi atau kembung ya. Jadi banyak juga sih sebetulnya efek-efek samping yang bisa terjadi, tapi tidak semua orang yang dikasih obat mengalami efek samping seperti ini. Nah, di sini nggak ada tertulis efek samping pikun. Ya, jadi ini efek sampingnya memang sudah diprediksi oleh pabrik obatnya. Gitu, ya. Tapi kalau kita lihat ya side effect ini memang lebih lebih bermanfaat gitu, lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Makanya jadi kalau memang kolesterolnya tinggi ya tetap dipakai obatnya. Ya, tapi sebisa mungkin deh pakai-pakai yang alami gitu. Dari jaga makan ya, gaya hidup ya. Jadi dietnya harus apa sih? Harus kurangi makanan yang produk hewani. Contohnya ada otak, jeroan, kuning telur, daging merah ya. Ini dikurangin. Tingkatkan konsumsi ikan segar sebagai antioksidan 2 sampai 3 kali per minggu misalnya. Kurangi konsumsi karbohidrat ya. Karbohidrat seperti itu yang ada di tulisan di situ itu bisa menyebabkan tingginya trigliserid. Ya. Terus serat, oh ini bukan serat, serat. Serat ditingkatkan, susu kedelai itu masih lebih baik daripada susu sapi, ya. Terus memasak dengan sedikit menggunakan minyak atau lemak. Jadi kalau bisa minyak atau lemak hanya pakai buat tumis aja gitu, jangan pakai buat goreng. Kalau bisa gorengnya pakai alat air fryer gitu. Kalau dipanggang jangan sampai gosong. Atau pakai masakan yang pepes gitu atau dikukus ya, itu lebih baik ya. Nah, ini banyak bahan alami yang berpotensi menurunkan kolesterol. Contohnya ada bawang putih, kacang-kacangan, ya. Nah, ini kalau bawang putih itu bisa mencegah partikel kolesterol nempel pada dinding pembuluh darah. Terus kacang-kacang itu adalah sumber serat larut ya, selain sebagai protein, dia tuh serat yang larut banyak larut, jadi bisa melarutkan si kolesterol juga gitu. Kemudian bisa mengurangi sebanyak 10% tuh. Nah, salmon ini banyak omega 3-nya.
dia bisa menurunkan LDL dan trigliserid dan meningkatkan HDL. Terus salmon juga mengandung EPA dan DHA yang baik untuk kesehatan jantung, ya. Tapi makan salmon 2 kali per minggu itu biaya biaya kulkasnya nutup nggak? Oke, nah terus kemudian ikan yang banyak mengandung omega 3 adalah salmon, tuna, ikan trout, trout itu salmon juga ya, sarden, makarel, dan ikan herring ya. Teh hijau ini juga bagus karena ada flavonoid, bisa mencegah oksidasi yang menyebabkan LDL numpuk di pembuluh darah ya. Nah ini olahraga jelas manfaatnya nih bagi penderita dislipidemi, pokoknya memperbaiki semua kolesterol ya, yang kolesterol baiknya ditingkatkan, yang jahatnya diturunkan ya. Olahraganya apa? Jalan, lari, jogging, bersepeda, berenang, senam. Ini adalah olahraga yang aerobik. Tapi sebetulnya kalau untuk jantung itu selain yang aerobik harus ada juga yang anaerobnya. Jadi ada pembentukan ototnya juga gitu, tapi tidak berat gitu ya, yang pakai moderate. Oke. Nah, ini tadi pertanyaannya, jawabannya sudah tersedia. Jadi apa saja yang membantu apa bermanfaat untuk dislipidemi atau kolesterol tinggi ya. Nah, jadi selama ini salah nggak nih ngasih rekomendasinya? Yang bermanfaat itu Dekamin, Omevia, dan Slim Style. Dipakai tiga-tiganya ya. Jangan cuma dipakai separoh. Kalau depan dipakai separoh pasti manfaatnya tidak sehebat dipakai tiga-tiganya. Kita pelajari satu persatu. Jadi bukan PNG ya. Jadi yang sekarang si PNG itu sebenarnya nutrisi bagus. Jadi dikasih juga nggak apa-apa sih. Gitu. Cuman kalau berharap itu turun dari PNG doang tanpa ada perubahan gaya hidup, itu salah. Lebih baik pakai Dekamin, Omevia, sama Slim Style. Kita lihat kenapanya. Di dalam Slim Style itu ada yang namanya guarana atau manggis ya sebetulnya itu ya, guarana itu ya. Satu family maple. Sebenarnya saya nggak tahu tanamannya kayak apa pokoknya, karena ini dari Turki sih ya. Belum pernah lihat asli itu kayak apa gitu. Nah, terus ini tuh ternyata guarana ini banyak sekali manfaatnya. Salah satunya kita bahas mengenai yang berhubungan sama kolesterolnya aja ya. Yang untuk diabetes, cancer sebagainya nggak dibahas malam ini ya. Dia bisa memperbaiki kadar kolesterol LDL ya. Terus kemudian apa namanya? Jadi dia tuh sehat gitu untuk jantung, karena jantung itu adalah salah satu organ yang memang sering kali menjadi target penumpukan LDL ya. Jadi bagus. Terus kemudian di dalam stem cell juga ini, oh ini yang manggis yang ini, sorry itu bukan manggis guarana, itu maple apa ya, maple itu ya, maple, saya nggak tahu sih jujurnya buahnya kayak apa. Nah, terus kemudian di dalamnya tuh ini ada manggis juga. Nah, manggis ini banyak sekali manfaatnya. Jadi dia bisa menurunkan kadar gula darah, ya. Terus dia juga bisa menurunkan selera makan kita, gitu. Nih, karena ada hubungannya dengan pembentukan sintesis glikogen dalam liver, terus kemudian serotonin, ya. Akhirnya bisa menurunkan selera makan. Jadi makannya nggak terlalu banyak-banyak gitu. Yang biasanya makan durian harus banyak, harus ada satu kepala. Ini kayaknya makan satu apa dua aja udah cukup gitu ya. Terus kalau ngelihat makanan tuh ya udah cuma asal nyobain aja gitu udah gitu loh. Ya. Nah, ini juga banyak tentang ini, apa menurunkan asam lemak, kolesterol, dan pembentukan kolesterol, ya, sehingga bisa menurunkan rasa ingin makan. Nah, terus ada juga anti obesitas. Ya, jadi kenapa bisa anti obesitas? Karena manggis juga ternyata meningkatkan oksidasi lemak. Jadi lemaknya tuh yang ada yang nempel di badan juga pada luruh gitu intinya. Dan menurunkan lipogenesis. Kalau genesis itu tandanya genesis pembentukan ya, pembentukan lemak. Kalau lipo itu kan lemak. Jadi pembentukan lemak diturunkan ya. Kalau lisis itu penghancuran, kalau genesis itu pembentukan. Ya. Di dalam apa tadi slim cell itu juga ada spirulina. Nah spirulina ini mah ganggang laut ya, jadi banyak sekali manfaatnya dan proteinnya bagus banget. Selain itu di sini juga menurunkan inflamasi atau peradangan ya, sebagai antioksidan gitu. Jadi bagus sekali karena penumpukan yang tadi kan saya bilang, penumpukan LDL di dalam tubuh darah itu mengundang reaksi peradangan atau inflamasi, makanya dia makin numpuk lagi. Terus di dalam itu juga slim cell itu ada green tea atau teh hijau. Ini selain antioksidan, anti aging, pelindung liver, jadi bagus sekali untuk yang punya
fatty liver ya, karena ada anti radangnya juga di dalam situ, gitu. Anti diabetes dan anti obesitas. Udah tahu lah ya kalau teh hijau bisa bikin langsing gitu kan, banyak yang ngomong seperti itu. Tapi kenapa bisa begitu ya, ini sebetulnya penelitiannya sudah ada. Nah, terus jadi potensi manfaatnya untuk stem cell ini, dia bisa melawan konversi karbohidrat menjadi lemak. Kan kalau karbohidrat tadi bisa disimpan menjadi lemak ya. Kalau yang trigliserid itu kan jadinya lemak dua kan. Salah satu lemak adalah trigliserid. Jadi trigliserid adalah komponen lemak yang berasal dari karbohidrat. Nah, ini bisa dihambat sama stem cell, kemudian menjaga kadar gula darah agar tetap normal. Membakar lemak dengan cepat, membatasi makan berlebih karena bisa menurunkan selera makan, tapi dia juga menyediakan energi karena di dalamnya tuh ada nutrisi-nutrisi lain kayak spirulina, itu kan nutrisi juga ya di dalamnya. Nah, jadi dia meningkatkan metabolisme, mengurangi keinginan untuk makan gitu. Jadi bisa membatasi porsi makan. Nah, omevia, di dalam omevia ini ada omega 3 ya, omega 3 dan koenzim Q. Ini adalah dua-duanya zat yang sangat bermanfaat untuk pembuluh darah, otak gitu, supaya sehat ya. Nah, terus kemudian ada dehidroepiandrosteron juga, dia bisa melindungi tubuh dari diabetes, obesitas, kanker, stres, serangan jantung, dan memperlambat penuaan. DHA ini merupakan antioksidan, pengatur hormon kelenjar, juga menurunkan kolesterol dan meningkatkan libido. Nah, ini ada penelitian. Ini produk lain, yaitu yang ada vitamin D-nya. Ingat nggak yang ada vitamin D-nya namanya apa? Apakah produk One More yang memiliki vitamin D? Apa yuk? Dekamin, Bu Dokter. Nah, apa? Dekamin. Dekamin, betul sekali ya. Jangan lupa yang lain juga ya. Nah, dekamin itu di dalamnya ada vitamin D-nya. Ini ada penelitian bagaimana hubungan antara vitamin D dengan kolesterol. Ya, ini penelitian meta-analisis. Artinya apa? Dia membaca review-review. Jadi ini tuh nama-nama orang ya, kalau ngelihat tuh bingung kan. Ini studi itu penelitian. Jadi penelitian tahun 2007, penelitian sekian. Ini banyak penelitian. Nah, penelitian ini kan di dalamnya ada orang yang diteliti ya. Di satu penelitian itu kan misalnya ada berapa subjek penelitiannya gitu ya. Nah, ini penelitian ini ngecek, semua penelitian ini ngecek cari hubungan vitamin D dengan, yang pertama ini vitamin D dengan kadar LDL, terus vitamin D dengan total kolesterol, vitamin D dengan trigliserid, vitamin D dengan HDL, kolesterol baik gitu. Nah, dilihat berhubungan apa enggak nih vitamin D dengan LDL. Nah, semakin ke kanan, ini kan ada angka 0 sampai 100. Semakin banyak ke sini, jadi kalau udah melewati garis ini aja, garis 0, sebelah kanan, tandanya memang berpengaruh secara signifikan. Gitu. Nah, kita lihat nih beberapa penelitiannya. Ini beberapa penelitian ini aja cuman dikit kan yang dibilang nggak ada hubungannya antara vitamin D dengan LDL, itu cuma 3 penelitian dari sekian banyak gitu. Sementara satu penelitian itu udah ratusan dan sampai ribuan orang gitu. Jadi mostly mereka menemukan hubungan antara kekurangan vitamin D menyebabkan LDL meningkat. Gitu. Ya, kalau yang di sini ini juga sama ya, di kanan semua kan. Nah, ini penelitian ini artinya apa? Mereka menemukan adanya orang yang kekurangan vitamin D, ya trigliseridanya tinggi. Terus kemudian yang di sini mereka juga menemukan banyak kan, semuanya di kanan semua nih, orang yang kekurangan vitamin D itu total kolesterolnya tinggi. Jadi artinya apa? Supaya itu semua bisa dikontrol, sebaiknya kita memang memiliki kadar vitamin D yang pas di tubuh kita. Gitu. Ya, rata-rata Indonesia itu walaupun kita di negara tropis itu banyak orang yang kekurangan vitamin D. Terbukti dari cek darah sejak zaman COVID ya, banyak yang kadar vitamin D-nya rendah-rendah di blok itu. Jadi selain menurunkan imun sistem, metabolisme juga tidak baik. Nah, kemudian kalau vitamin D dengan HDL, ini penelitiannya dia bilang kalau ada berhubungan, hubungan, kalau nggak berhubungan ya nggak berhubungan gitu. Nah, dia tulis di sini, ini banyak kiri kan semuanya kan, titik-titiknya semua di kiri nih, cuma dikit tuh, cuma 2, 3 yang bilang uh, berhubungan, yang lain dia tidak berhubungan semua. Artinya apa? Tidak ada hubungan antara vitamin D dengan kadar HDL. Jadi tadi kan kita bilang HDL itu bisa ini ditingkatkan dengan apa? Dengan olahraga. Bukan dengan makanan, bukan dengan obat, bukan dengan suplemen. Oke. Nah, ini penelitian meta-analisis aslinya gitu, dan ini juga dijelaskan ya. Kalau saya jelasin ini repot, kayaknya ini buat teman-teman dokter yang ada di sini aja deh.
Nah, vitamin D dengan kadar lemak darah gitu, apa hubungannya? Kenapa sih vitamin D bisa meningkatkan trigliserida? Kalau kekurangan vitamin D, trigliseridanya bisa naik, LDL-nya bisa naik, itu kenapa? Nah, alasannya itu semua ada ya. Oke. Nah, di dalamnya itu dekamin, betul sekali. Ya. Oke. Terus kemudian, nah ini ada jurnal mengenai apa PNG ya, Panax ginseng. Nah, ini dicari hubungannya. Apakah ada hubungannya antara ginseng dengan lipid profile? Gitu. Ternyata jawabannya adalah uh, tidak ada. Ya apa? There is no significant differences. Jadi nggak ada uh, perbedaan yang bermakna antara kelompok ya yang berubah. Jadi ada kelompok-kelompok percobaan gitu, mau dikasih ginseng nggak dikasih ginseng, ya ini kadarnya ya sama-sama aja segitu. Tuh ya. Jadi bukan berarti PNG-nya nggak bermanfaat, PNG bermanfaat sekali untuk yang lain, tapi bukan dijadikan target untuk menurunkan kolesterol. Ya, justru produk yang harus dipakainya untuk menurunkan kolesterol adalah, ingat, Slimsal, Omevia, dan kami gitu ya. Nah, bagi yang baru pertama kali datang itu saya ucapkan selamat datang. Nah, jadi One More ini memiliki transdermal patch ya. Jadi patchnya itu dibuat transdermal nano, artinya hanya molekul nano yang bisa tembus lewat pori-pori ke pembuluh darah. Nah, jadi itu bukan koyo. Jadi kalau ditempel ya belum tentu ngerasain panas gitu, karena ya bukan koyo, karena itu seperti obat atau nutrisi yang memang bisa tembus melalui permukaan kulit, kemudian bekerja ke seluruh tubuh karena dia tembus sampai ke eh, pembuluh darah yang ada di bawah. Oke, demikian Pak Taufik. Semoga bermanfaat. Siapa tahu ada pertanyaan, monggo. Oke, terima kasih Bu Dokter, penjelasan yang sangat bermanfaat untuk kita semua, sangat mendetail, sangat jelas Bu Dokter, dan mudah-mudahan materi yang Bu Dokter sampaikan menjadi referensi kita untuk kita bisa hidup lebih sehat lagi ya Bu Dokter ya. Di Ya, sini ada 3 pertanyaan yang sudah masuk Bu Dokter. Yang ya. pertama itu dari Ibu Pristi dari Bekasi. Itu udah tadi, Oh udah sudah dibahas. ya, sudah. Hmm, Produk-produk tersebut ya. Nah sekarang yang kedua ya, Bu Dokter dari Bu Hajah Tik-Tik Sartika. ya, Beliau halo. dari Cianjur, kolesterolnya 213. Nah kemudian makanan apa yang boleh dikonsumsi? Begitu kira-kira Bu Dokter. Selain yang digoreng-goreng. Karena ada diabetes dan ada asam urat juga. Wah, Iya, banyak ya, karena diborong, ada Bu. diabetes dan asam urat. Betul. Diborong. Jadi memang itu jadi 3 serangkai ya, asam urat, gula darah, sama kolesterol gitu. Jadi 3 serangkai itu biasanya temenan, bestie banget ya. Kalau ada satu aja, biasanya yang lain ikut nempel. Jadi ya memang makanannya perlu dijaga. Kalau ada diabetes ya berarti yang sumber karbo-karbo dikurangi. Tapi buah-buahan kita udah ada sesi diabetes ya kemarin. Jadi ditonton ya sesi diabetesnya apa aja yang nggak boleh gitu ya. Tapi kalau pakai PNG, kalau ada diabetes dan asam urat sangat bermanfaat. Itu dipakai gitu. Nah, kalau Ibu udah pakai PNG B12 dan Omevia sebetulnya ya ditambahkan lagi dekamin sama ininya ya, sama apa satu slim style-nya. Itu slim style-nya sangat bermanfaat sih. Karena yaitu banyak metabolisme yang bisa terperbaiki oleh itu, yang berlebihan juga diserap. Sambil jangan lupa sambil kontrol ya, obat-obatan dokternya juga dilanjut dulu. Kecuali udah sampai normal banget semuanya baru boleh uh, mau adjustment obat-obatan dokter. Tetap harus di bawah pengawasan dokternya juga. Tapi biasanya kalau dokternya nggak pernah belajar tentang herbal atau nggak belajar tentang alternatif, biasanya nggak boleh lepas deh, nggak boleh lepas dan nggak boleh pakai. Makanya jadi maksudnya nggak boleh pakai yang alternatif gitu. Jadi ya memang harus dikontrol lah ya, tetap. Jadi maksudnya jangan sampai lost control juga. Jangan sampai cuma pakai patch aja terus nggak dikontrol, terus tiba-tiba takutnya belum terkontrol baik udah naik gitu semua ininya kolesterol dan sebagainya ya.
Tuh. Makanan ya yang jelas sayur-sayuran, buah-buahan itu sangat baik. Hati-hati kalau ada asam urat pilihan sayurnya ya, jangan yang semacam brokoli gitu, tapi kayak wortel, labu kan masih bisa. Terus proses memasak itu lebih baik jadi sop atau dipepes daripada digoreng. Ya, oke, lanjut. Ya, pertanyaan yang ketiga Bu Dokter dari Bu Ajah Nunung. Nah, beliau ini kita sudah mendengarkan testimoni beliau ya Bu Dokter ya. Beliau Iya. sembuh dari stroke karena menggunakan produk One More. Namun di sini beliau Hmm. menanyakan tentang kolesterol Bu Dokter. Ya, Kadarnya 220, usianya 66 tahun. LDL-nya agak tinggi. Nah, produk apa saja yang harus ditempel? Sepertinya sudah terjawab ya, Bu Dokter ya. Tapi mungkin perlu oh iya, diperbaiki lagi ya. iya. Ya, jadi produknya ditambahkan ya. Apa kalau misalnya ada stroke-nya berarti kan pakai PNG juga ya. Nah, pakai B12 juga bagus banget kan buat saraf ya. Terus kemudian ya yang untuk kolesterolnya tadi Dekamin, Omevia, ya sama Slim Star. Ya, mungkin Ya. menambahkan Bu Dokter, mungkin berapa jumlah patch-nya mungkin Bu Dokter ya. Tadi kan Oh, disampaikan ya iya. produk-produknya. Nah, patch-nya itu berapa untuk misalnya Dekamin, kemudian Oke. Slim Style begitu ya. Oke, jadi sebetulnya tuh sampai saat ini saya tuh juga masih menunggu ya dari Turkinya langsung gitu penelitian-penelitian mereka selanjutnya. Jadi berapa banyak sih yang bisa dipakai dan efektif berapa kayak tadi loh. Kayak misalnya kita ngasih atorvastatin atau simvastatin 10 miligram atau 20 miligram bisa menurunkan kadar LDL berapa gitu. Kan pengennya kayak gitu ya. Nah, tapi Iya, sampai iya. saat ini tuh belum ada gitu. Jadi saya nggak bisa ngomong pastinya harus berapa gitu. Cuman kita kalau pakai logika dan kita baca dari uh, produk One More-nya sendiri yang mereka keluarkan, itu ya dipakainya satu patch itu bisa untuk 24 sampai 48 jam. Kalau memang masih tinggi-tinggi semua, pakainya 24 jam aja, jangan sampai 48 jam gitu. Pasti memang setelah 24 jam ada penurunan karena udah mulai terserap-terserap ya pasti turun gitu ya. Hmm. Tapi kalau seandainya perusahaan, kalau kita lihat One More itu punya banyak produk patch kan, yang kita tahu patch-nya bagus gitu ya dan terasa gitu manfaatnya. Nah, tapi kenapa mereka punya patch yang besar, punya patch yang kecil, punya kecil banget gitu. Ada yang sedang ukurannya ya. Kenapa kok macam-macam seperti itu? Ya, saya rasa mereka juga di sana sudah melakukan penelitian bahwa kadarnya yang mempermudah orang sekali tempel ya sebesar patch-nya itu gitu. Jadi nggak Hmm. perlu dipotong-potong, nggak perlu uh, ukurannya semana gitu ya. Dia bilangnya pakai pakai patch itu untuk 24 jam, berarti satu gitu. Terus ada juga yang kalau saya hitung, oh ini for 1 month use gitu, berarti ini satu ini dihabisin selama sebulan. Berarti kalau gitu makanya satu ya, nggak dua. Tapi kalau mau pakai lebih juga saya rasa nggak masalah, karena ini kan produknya herbal. Kalau tubuh jadi nggak akan overdosis gitu loh. Kayak kita makan vitamin gitu ya, kalau overdosis ya kebuang, pasti akan dibuang. Tubuh nggak butuh ya akhirnya akan dibuang gitu ke ginjal ya atau ke put gitu. Jadi kalau nggak butuh nggak bikin overdosis ya paling dibuang, kebuang. Gitu. Jadi sebetulnya sih pakai satu aja. Baik, Bu Dokter, terima kasih banyak penjelasannya. Nah, ini berikutnya dari Ibu Retnaningsih. Beliau melihat dari slide Bu Dokter tadi, itu ada tonjolan-tonjolan. Nah, itu sepertinya hampir sama Ya, dengan asam urat yang tinggi. Nah, wah ini pertanyaannya Ibu apa Retnaningsih hubungan? hebat. Heeh. Berarti masih inget nih slide yang kemarin ya, yang kita ngomongin tentang asam urat ya. Betul, itu kan ada asam urat yang nonjol-nonjol juga, tapi itu bentuknya beda antara kolesterol dengan asam urat. Yang kolesterol itu lebih kayak lemak, jadi dia empuk gitu, nyot-nyot gitu. Empuk. Kalau yang asam urat itu dia lebih keras, gitu. Nggak empuk. Jadi beda ya. Kayaknya saya sampai sekian nih Pak Taufik karena harus pindah ke Oke, meeting yang lain. siap, siap Bu Dokter. Terima kasih banyak atas penjelasan Bu Dokter. Dan untuk menutup mungkin sedikit closing statement Bu Dokter. Untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini supaya sehat-sehat semuanya Bu Dokter. Silakan. Oh, oke, baik. Terima kasih banyak Pak Taufik untuk menjadi moderator pada malam hari ini, teman-teman yang di belakang layar dan Bapak Ibu sekalian.
sedunia. Karena nggak cuma di Indonesia doang ya. Terima kasih, semoga manfaat sekali ya, karena saya rasa ini tuh bermanfaat banget untuk kita yang belum pernah kena kolesterol ataupun mencegah supaya nggak kolesterol atau memang kolesterolnya udah tinggi gitu. Nah, karena apa? Kolesterol yang kita yang udah tinggi jangan dibiarkan begitu saja. Tetap kita harus treat supaya dioptimalkan supaya kadar kolesterolnya normal lagi, supaya komplikasi dari kolesterol itu penyakit-penyakit yang disebabkan karena kolesterol tinggi tadi itu tidak menghinggapi tubuh kita, karena bagaimanapun pencegahan itu selalu lebih baik daripada pengobatan atau kalau sudah kejadian stroke atau serangan jantung ya. Jadi tetap semangat selalu, sehat ya, berupaya untuk sehat ya, karena kalau udah sakit itu lebih susah. Oke, saya kembalikan ke Pak Taufik. Oke, terima kasih Bu Dokter. Bapak Ibu semua, mari kita ucapkan terima kasih ya dengan mengetikkan angka 9999 kepada Bu Dokter kita. Terima kasih Bu Dokter atas kehadiran dan penjelasannya pada kita semua. Dan Bapak Ibu yang sudah hadir, terima kasih. Mudah-mudahan Zoom pada malam hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Dan jangan lupa untuk Senin depan hadir dengan mengajak teman-teman yang lebih banyak lagi, karena Bu Dokter akan menyampaikan materi-materi yang sangat menarik untuk kita pelajari bersama. Baik, Bapak Ibu semuanya, selamat malam, sampai jumpa lagi minggu depan. Saya selaku moderator, mohon dimaafkan bila ada kekurangan di sana sini. Terima kasih Bu Dokter. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.